di Mesir itu pusat untuk belajar agama Islam, gitu kan? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kaifa haluka, Faisal? Halukum. Alhamdulillah khair insyaallah. Baik. Gimana Bandung di? gimana di Bandung? Sehat? Alhamdulillah, kuis. Umur thayyibah. Mana kemarin habis lulus Gontor tuh berarti ente langsung lanjut ke kemana dulu? Setelah ngabdi di Kendari kan, Ah, ngabdi di Kendari, habis itu anak pergi ke Bogor. Ada pesantren namanya, kalau sekarang namanya Darul Mudkin. Namanya Darul Mudkin di Puncak Bogor. Ya di situ belajar ya sambil ngajar juga dikit-dikit sampai ya 2 tahun lah, 2 tahun setengah. Nah baru setelahnya tuh ke Mesir. Tuh. Jadi ya setelah lulus 2018 berarti jeda berapa? Tiga tahun setengah lebih. Hampir 4 tahun mungkin. nah Baru pergi ke Mesir. kan aneh dengar-dengar ente juga apa setelah lulus Gontor bukannya maksudnya ke Mesir tuh Betul, bukannya kuliah tapi mondok dulu itu gimana tuh? ya. Itu bukan mondok ya, tapi SMA dulu setahun. Baru kuliah. Nah itu gimana sih Tapi SMA di sana? sebelum jadi kan namanya apa namanya? Syarat buat kuliah di Al Azhar itu harus punya ijazah yang disetarakan sama SMA Al Azhar. Dari manapun dia. Jadi mau dari Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, ya negara-negara Arab juga gitu kan. Jadi dia itu syarat utamanya harus punya ijazah yang disetarakan dengan SMA Al Azhar gitu loh. Jadi Gontor itu termasuk ijazahnya itu sudah disetarakan dengan SMA Al Azhar Kairo Mesir. Nah sedangkan anak ke Mesir itu langsung ke SMA Al Azharnya, paham nggak maksudnya? Oh, berarti nggak lanjut kuliah. Kenapa nggak langsung kuliah di sana? Karena ijazah Gontornya udah 3 tahun lebih. Itu setelah lulus itu kan ada waktu tenggat ijazah kan. Iya, maksimal 2 tahun ya. Maksimal 3. Setahu anak 3 sih. Seingatku dulu 3. Oh, berarti Pokoknya kalau udah 3 itu udah nggak bisa. Berarti nanti tahun keempat baru ke Mesir itu ya? Ya 3 tahun lebih setengah lah. 3 tahun lebih setengah lah. Oh iya. Ya hampir 4 tahun lah. Berarti SMA di sana berapa lama? Nah SMA di Al Azhar itu tergantung kitanya gitu. Jadi bisa setahun, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun. Jadi sebelum masuk SMA itu nanti ada tes ini, apa namanya itu? Tes penempatan kelas. Jadi diuji kalau kita bisa langsung kelas 2 SMA ya kelas 2. Kalau bisa langsung kelas 3 SMA ya kelas 3. Tapi sebelum ujian SMA itu, ujian SMP dulu. Jadi kalau nggak lulus ujian SMP ya SMP dulu gitu. Jadi teman-teman di sini itu bisa sampai 4 tahun, 5 tahun di sebelum kuliah tuh. Karena dia masuknya SMP Al Azhar, baru SMA-nya, baru kuliah. Makanya itu paling lama tuh, 4 tahun lah. 4 tahun, 5 tahun mungkin. Gitu. Wow, lama juga berarti ya. Kalau anak kemarin, lama. Cukup menguras umur juga itu ya. Biasanya yang kesini itu sekarang sih banyak ya, yang ke Mesir itu dia lulus SMP, baru lulus SMP atau bahkan mungkin ya mungkin baru lulus SD itu kayaknya ada juga, kayaknya ada buat SMP di sini. Ya tapi bagusnya sih lulus SMP lah minimal baru ke sini. Ya bagus lagi lulus SMA langsung kuliah gitu. Oh, kenapa ente pribadi kenapa pilih Mesir? Kenapa pilih Mesir ya? Karena dulu kan di Gontor ya kita tahu lah bahwasanya di Mesir tuh pusat untuk belajar agama Islam gitu kan. Gitu. Ya itu aja sih, simpelnya sih itu aja. Karena ya kita belajar agama Islam mungkin kalau kita belajar di Timur Tengah lebih dekat dengan sumber aslinya kan gitu. Itu Nah, sih. terus sistem di sana tuh gimana? Berarti sekarang sistem pembelajaran di sana itu gimana sih di Mesir? Sistem apanya? Kuliah atau yang SMA-nya? SMA dulu deh.
SMA dulu ya. Ya. Ya kalau SMA-nya sama aja sih. Dia ya sistem belajarnya masuk sekolah biasa tiap hari gitu. Ya nanti ya sama aja sih kayak di Indonesia gitu. Nanti di terakhirnya ada ujian lah gitu. Cuman kalau di sini ya nggak ada ujian nasional gitu, nggak ada. Di Indonesia ujian nasional kan atau enggak? Kan kita nggak SMA-nya tuh. ngerasain. Kita kan tidak Oh, nggak merasakan. ada ini. Iya sih internasional sih Nggak tahu kalau juga ya. setahu kita ya. Pokoknya intinya nanti ya sama lah ujian gitu. SMA Al Azhar itu ya tadi dia itu kita bisa loncat kelas. Ada apa namanya tuh? Apa namanya bahasa loncat Akselerasi. kelas itu? Akselerasi. Ya akselerasi. Betul betul. Jadi jadi kemarin itu anak kelas 2 SMA. Jadi datang ke Mesir, ujian penempatan kelas kan. Ya. Pertama ujian SMP dulu. Ya. Ujian SMP lulus, ujian lagi penempatan kelas SMA. Dapat kelas 2, 2 SMA. Ya, terus? Setelah kelas 2 itu di terakhirnya itu ujian akselerasi. Akhirnya langsung ke kuliah gitu. Nah sekarang kuliah jurusan apa tuh kalau boleh tahu? Jurusannya Usuluddin. Sekarang sih karena masih tahun pertama ya, jadi belum ada penjurusan spesifik. Nanti di tahun ketiga itu baru milih antara tafsir, hadis sama akidah 3. Tapi ente mau yang nanti rencana tafsir, sih tafsir. Tapi kamu udah mulai belajar tafsir gitu? Ya kalau di Al Azhar sendiri itu gini, jadi di Al Azhar itu kuliah itu bukan sumber belajar yang utama. Ya. Karena di luar Al Azhar sendiri, di luar kampus, maksudnya di luar kampus itu banyak tempat untuk kajian. Jadi mau belajar tafsir pun sebenarnya nggak harus nunggu kuliah tafsir gitu loh. Jadi kita mau kuliah syariah misalnya, mau belajar tentang tafsir, ulumul Quran, atau mau hafalan Quran, ya itu bisa karena tempatnya tuh banyak gitu. Jadi tempat kajian tuh banyak. Jadi misalnya di kampus kuliah syariah, tapi di luar kampus itu banyak tempat yang menyediakan kajian tentang tafsir. Yang isi siapa? Yang isi ya ulama, para masyayikh gitu, para syekh-syekh yang ada di Mesir. Jadi itu banyak lah. Ataupun sebaliknya kita kuliah di tafsir gitu kan. Kuliah kita di tafsir, di luar kuliah kita pengen belajar fikih, belajar tentang syariah lah gitu kan. Nah di luar kuliah sendiri ya banyak tempat kajian gitu yang selain Quran juga ya, pokoknya semuanya lah. Jadi jadi di Mesir itu makanya itu kenapa dulu dibilang apa namanya pusat keilmuan Islam gitu ya. Mungkin anak sekarang di sini merasakan oh ya bisa juga ternyata di sini banyak gitu kan. Mau kajian di luar mudah itu aksesnya. Jadi sebenarnya ya itu tergantung kita aja sih mau kajian atau enggak gitu loh. Atau mencukupkan diri di kuliah juga ada, itu juga bisa aja sih. Sambil kerja misalnya. Iya, kuliah kan sambil kerja. Ya, apa mahasiswa Mesir yang sambil kerja kan? Ya benar-benar. Bisa dia kadang ada yang jadi mutawif di Mekah gitu kan. Ya bisa lah. Wow. Ya gitu. Kuliah. Berarti sana kuliah berapa tahun standarnya kalau kuliah sendiri? Standarnya 4. 4 tahun kan? Sistemnya talaki atau gimana tuh? Kalau kuliah ya enggak, kayak kelas biasa gitu. Kita masuk kelas, ya ada dosen ngajar gitu. Kalau di luar kuliah berarti talaki, ya sistemnya talaki. Tapi katanya di Mesir itu nggak ada skripsi ya? Nggak ada. Berarti gimana tuh kalau mau kelulusan? Kalau mau kelulusan cukup lulus ujian. Cukup lulus ujian. Cuman kalau mau ngambil ekstra, maksudnya di sini itu mahasiswa Mesir di sini itu juga kreatif gitu kan. Ada kayak ikatan belajar, ikatan mahasiswa yang dia di sini itu membuat kelompok belajar. Ada yang ya di situ nanti kita bisa belajar buat makalah, artikel. Nah, tapi ini apa namanya di luar kuliah ya maksudnya.
Jadi ini bentukan dan buatan mahasiswa Indonesia sendiri. Ya nanti yang bimbing ya dari senior, mungkin ya beliau-beliau yang udah S2 gitu. S2 di sini maksudnya. Oh, Itu. Jadi kalau mau belajar nulis-nulis ya, artikel, skripsi dan lain-lain ya itu. Caranya kayak gitu. Di kuliah misalnya nggak ada kan. Ya berarti kita nyari sendiri di luar. Belajar sendiri, belajar nulis artikel misalnya. Ada juga kelompoknya gitu. Ya, jadi nanti seandainya mau S2 di Indo, ya sedikit udah terbiasa gitu. Sedikit. karena Beda kan beda sama sistem juga mahasiswa kan. Indonesia kan udah. Ya kalau di Indonesia kan S1 udah bisa lah buat skripsi kan. Udah biasa lah gitu kan. Nulis-nulis gitu kan. Nah itu aja sih. Terus apa ya? Nah, ini Apalagi. tips nih, tips buat kuliah ke Turki atau sekolah di Turki itu gimana sih? Turki apa Mesir? Sorry, Mesir. Soalnya kita biasa bahas Mesir. Turki. Iya, Mesir. Turki. Sorry. Ya sejauh ini yang Ana rasakan. Setelah Ana rasakan ya ini udah 2,5 tahun lah di Mesir kan. Kira-kira yang buat disiapkan nih buat yang mau ke Mesir kan, ya pertama pasti bahasa Arab kan, yang fushah karena ya nggak mungkin kan kita di sini kuliah nggak paham apa yang diomongin dosen kan. Itu yang pertama tuh. Ya kalau masih belum paham bahasa Arab agak susah nanti. Berarti nanti perlu belajar bahasa Arabnya lebih lagi di sini gitu kan. Yang kedua apa ya? Berkas-berkas Ya pemberkasan, bahasa Arab minimal. pemberkasan. Pemberkasan ya ijazah muadalah sih yang paling penting ya sekarang ya. Karena tanpa ijazah muadalah pun sekarang susah buat ke Mesir. Ijazah muadalah itu ya ijazah yang sudah disetarakan dengan SMA Al-Azhar di Mesir gitu. Oh iya, mau adalah itu ya. Berarti nggak semua SMA negeri itu berarti nggak bisa lah ya. Maksudnya harus mau adalah lagi Iya berarti. bisa aja. Bisa, cuma nanti dia ada ujian penyetaraannya lagi kalau nggak salah. Ini sistem baru sih, tapi anak kurang paham juga. Intinya nanti dia ini, misalnya ini belum punya ijazah muadalah. Dia tapi harus lulus Kemenak, nanti dari Kemenak itu ada program untuk penyetaraan. Nanti ujiannya langsung dari Mesir. Kalau nggak salah sih gitu. Kalau nggak lulus, nggak bisa. Harus lulus. Gitu kalau nggak salah. Ini sistem terbaru kayaknya entah mulai tahun ini atau tahun lalu deh. Lupa. Nah, Nggak tahu, kurang ngikutin sih. untuk apa yang sekolah katanya di Mesir itu biaya kuliahnya gratis. Itu apa benar atau gimana tuh? Keuangan di sana administrasinya. Administrasi ya. Ya kalau dibilang gratis banget sih enggak ya. Karena di sini ada biaya tahunan. Biaya tahunan itu kisaran 250 ribuan sampai 300 ribu lah. Per tahun. Gitu. Per tahun. Atau per semester? Per tahun. Karena nanti dia jatuhnya buat beli kitab juga. Beli apa namanya? Beli buku yang mau dipelajari di kuliah itu loh. Kalau nggak salah ya. Gitu. Insya Allah sih gitu. Terus? Kalau mau buat kuliahnya sih itu aja. Ya paling nanti biaya tambahannya tuh apa? Biaya Kehidupan. kalau kita mau beli buku-buku sendiri gitu, buku bacaan yang lainnya itu mah harus mengeluarkan uang juga gitu. Gitu. Cuman ya beasiswa ada juga sih kalau mau nyari ya. Ya. Beasiswa Nah, ada. berarti kalau antum sendiri ini masuknya beasiswa atau mandiri nih? Mandiri. Berarti mandiri itu berarti langsung berangkat ke Mesir, ujian di sana, Ya. atau emang udah ujian di Indonesia dulu? Karena kalau Ana kan jalurnya lewat SMA ya, masuk Al-Azhar sebelum kuliah kan SMA. Jadi sebelum di Mesir pun nggak ada ujian. Jadi di Indonesia ya tinggal penyiapan berkas, ke Mesir baru ujian masuk gitu. Di Mesirnya. Kalau yang langsung kuliah kan ujiannya di Indonesia kan. Gitu. Itu. Oh iya, berarti langsung ke Mesir. Berarti antum sendiri itu langsung ke Mesir, Ya. ujian di sana ya? Karena ujian di sini karena ujian buat penempatan kelas SMP dan SMA Al-Azhar Kairo gitu. Subhanallah ya, tulus zaman Nah, ya. cuman
Cuman ketika sudah selesai dari SMA Al Azhar ya otomatis tanpa seleksi sudah langsung bisa mendaftar di Universitas Al Azhar gitu. Oh, gitu. Terus nih, cara antum mengatur keuangan di Mesir itu gimana sih gitu? Waduh, keuangan di Mesir ini nggak menentu juga ya. Hmm, Bisa kisaran kalau hemat banget 1 juta. per bulan. Kalau lagi boros ya sampai 1,5 juta, 1,7 juta, ataupun 2 juta juga pernah. Nah, berarti tuh antum di sana tinggal ngekos atau asrama kah atau gimana? Atau base camp kah? Basecamp apa lagi? Ya ini kampus apa namanya? Kok kampus lagi? Apa namanya? Ngekos di sini. Nah di sini itu kalau di Mesir itu nanti eh, tinggalnya itu di apartemen. Nanti kita ngekos di salah satu apartemennya di satu rumah lah bahasanya. Kayak rumah susun kan gitu kan. Nah kita ngekos di situ. Tapi banyak juga yang menyediakan asrama. Ini kebetulan minggu depan anak kayaknya masuk asrama. Asrama yang menyediakan ya Syekh di Mesir, Syekh dari Mesir itu gratis tinggal di situ. Eh, Makan 3 kali, nanti ada bis ke kuliah itu juga ada. Paling nanti bayar untuk bisnya itu 200.000 lah sebulan. Berarti termasuk murah Tuh, juga ya? murah. Berarti lebih mahal Itu kuliah di Indonesia ya? Kayaknya saya. itu tergantung. Kalau yang boros di sini juga ada kan. Misalnya tiap bulan healing pergi ke pantai, pergi ke piramid, pergi ke yes, itu kan tergantung Tapi kan masing-masing. kalau pin borosnya dia kan banyak juga kan isu-isu apa mahasiswa Madinah yang sambil kerja di sana. Itu biasanya kerja apa sih gitu? Mahasiswa Mesir, mahasiswa Mesir maksudnya. Mesir, sorry. Kok jadi Madinah lagi nih? Tadi Turki sekarang Madinah, Mesir. Ya, karena kan di sini juga keadaan mahasiswa yang berangkat ke sini itu kan beda-beda ya. Maksudnya tuh segi ekonominya maksud Ana gitu. Ada yang menengah, ada yang cukup, ada yang mungkin kurang gitu kan. Ataupun sedang kesulitan lah ekonominya gitu kan. Ya mau nggak mau ketika dia tidak punya beasiswa tapi ekonominya sedang sulit ya. Ya maka banyak inovasi yang timbul kan. Biasa orang kalau lagi kepepet kan banyak ininya kan. Banyak kreatifnya gitu kan. Ada yang misalnya yang simple itu misalnya dia bikin makanan nanti ditawarkan ke teman gitu kan. Misalnya nanti diantar jual makanan, roti, donat, ayam geprek gitu kan. Itu. Ataupun nanti kalau misalnya apa namanya ini kalau misalnya yang skala kecil. Nah misalnya yang skala lebih gede lagi ada yang bisa buat tempat makan. Ya kayak ya warung lah gitu kan. Ya itu macam-macam ada ya warung ayam, ada yang mie, ya pokoknya macam-macam lah gitu. Ya makanan Indonesia ada di sini banyak gitu. Kalau kalau waduh nggak bisa makan makanan Mesir, makanan Indonesia banyak di sini yang jualan. Mahasiswa semua itu yang jualan. Ya karena itu tadi, karena ekonomi seseorang kan ya beda-beda gitu kan. Ataupun yang lebih bagus lagi misalnya dia memang sudah paham tentang haji umroh gitu kan misalnya. Udah selesai belajar haji umroh kemudian dapat tawaran buat jadi mutawif. Ya itu juga ada. Itu Nah, ada. kalau antum sendiri nih, apa ada kesibukan selain kuliah nggak sih? Ya kesibukan selain kuliah sih kalau Ana sendiri ya paling apa ya belajar talaki di luar itulah. Dulu kerja pernah sebulan 2 bulan pernah kerja. Itu di restoran Thailand lah, punya orang Thailand gitu. Kerja jadi ya di dapur motong-motong bahan pernah sebulan. Emang Pernah juga kayak gitu. iseng-iseng aja ya? Tapi kalau sekarang sih kegiatan Ana ya nggak ada sih kerja. Karena kebetulan ya itu tadi Ana bilang minggu depan Ana alhamdulillah dapat asrama gratis gitu kan. Jadi kebutuhan sih insya Allah sudah sedikit berkurang ya. Tapi kenapa nggak? Antum kan bisa desain nih, bisa gambar gitu, nggak buka desain grafis itu? Ada jasa desain buka sih buka aja. Cuman kan kadang tuh
malas gitu. Nah, tapi Rasa terbesarnya itu malas gitu ya. yang kita tahu ya, teman-teman seangkatan kan, antum ini kan emang mahir dalam menggambar kan. Kenapa nggak ngambil kuliah di desain, DKV, arsitektur ataupun apa gitu? Kalau dibilang mahir gambar enggak juga sih. Ya kebetulan waktu itu sukanya gambar ya, karena di pondok dulu kan belajar tuh masih apa gitu gitu. Iya. Masih Benar, gak niat gitu kan. banyak aja nilainya gede Masuk terus. kelas tidur gitu kan. Di kelas kebanyakan tidur kan. Keluar kelas semangat apa gambar. Tapi kelasnya B terus ya. Jadi enggak juga sih. Kan enggak ada kelas 6 dulu. 6 apa tuh? 6J ya. 6J itu ya pertengahan ke bawah tuh. Ya, tapi kan gara-gara kesibukan juga kan. Ya itu dia. Karena ya lebih suka gambar kan dulu. Ya sekarang sih gambar tuh kalau anak pribadi sih kenapa nggak ngambil ke jurusan yang gambar ya dulu. Karena tetap di keinginan anak gambar itu wasilah atau alat untuk berdakwah gitu. Niatnya sih gitu. Nah gitu loh maksudnya. Jadi ya bukan berarti aku meninggalkan gambar sih, nggak juga. Karena Ana juga masih kadang-kadang di sini masih buat karya gitu kan. Karena Ana kesini ke Mesir juga bawa ini pen tablet kan, bawa Wacom. Ya jadi kalau senggang lagi nggak ada kegiatan gambar, tapi juga nunggu mood sih kan. Itu buruknya juga tuh. Karena kita gambar tuh kalau nggak ada mood tuh jelek juga jadi. Iya, kalau aneh pribadi sih, kalau saya pribadi menggambar itu nunggu orderan. Iya kan? Betul. Itu juga bisa membuat mood baik kan gitu ya. Sangat baik. Apalagi kalau jadi kualitas gambar itu bisa bisa kita atur sesuai dengan harga. Jadi makin harganya makin tinggi ya kita makin detail, makin warnanya makin gaduh. Betul. Ya Ana sendiri pun nanti pengen lah lebih serius di bidang ilustrasi lah, khususnya ilustrasi, desain logo dan sebagainya. Itu nanti berjalan pelan-pelan sih. Tapi kalau sekarang ya kadang seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali. Ya ada lah tipis-tipis tapi ngerjain dikit-dikit gitu. Tapi itu pun ya sekedar untuk mengisi kekosongan aja, bukan terus yang ada ada order gitu juga enggak. Nah terus buat ya hobi-hobi aja gitu. Nih kan kita kan orang Indonesia biasa hidup di negeri sendiri. Nah terus pergi ke Mesir, apa sih culture shock ya? Culture shock ya. Di Mesir ya mungkin pastinya karena orang-orang dan budaya di sini beda ya. Ya banyak hal lah yang membuat kita tuh kaget lah gitu, ataupun merasa kok beda ya. Ya dari segi makanan itu pun beda, karena kalau di Indonesia itu kan orang itu pasti makan nasi gitu kan. Di sini ya nggak ada. Maksudnya orang di sini makanan pokoknya itu roti itu sih yang dulu pertama kali anak kaget tuh itu. Yang kedua mungkin dari segi pakaian. Kalau di Mesir sendiri orang itu ya kalau pakaian sendiri ya jubah gitu. Ya meskipun banyak juga yang ya seperti orang biasa sih, kayak di Indonesia itu juga banyak gitu. Cuma banyak juga di sini ya jubah kemana-mana gitu kan. Ya akhirnya kan kita juga terbawa suasana aja sih gitu. Terus bahasa gitu kan. Bahasa juga beda. Karena bahasa keseharian di sini kan namanya itu bahasa Amia ya. Itu juga yang beda kan. Di pondok dulu belajar Fusha kan. Sampai sini orang ngomong apa nih? Itu juga dong. itu yang ketiga lah. Apalagi ya kira-kira? Ya mungkin kebiasaan orang-orang sini lah. Ya pasti kebiasaannya beda. Karena kalau di sini itu salah satunya juga kalau di Indonesia itu kan madhabnya Syafi'i. Kalau di Mesir sendiri hampir semua madhab itu ada. Keempat-empat ya, madhab fikih ya. Jadi di jalanan Mesir pun itu banyak anjing. Itu juga yang kaget kan. Kan kalau di Indonesia kan jarang banget ya, karena
Ya mungkin salah satu faktornya kenapa, karena orang Indonesia itu kan mazhabnya Syafi'i. Jadi untuk apa namanya, bersentuhan dengan anjing sendiri pun sangat-sangat jarang gitu kan. Kalau di Mesir sini ya anjing liar tuh banyak di jalan-jalan gitu. Dan ya biasa aja, masyarakat tuh biasa aja, karena kan mazhab fikihnya kan barangkali Maliki, barangkali bukan Syafi'i gitu kan. Ya kayak gitulah. Paling itu aja sih. Tapi kalau yang mengejutkannya lagi ya di sini itu, pernah denger nggak mall di diputernya itu bukan lagu, tapi murotal Quran. Itu aku kaget tuh pertama kali. Ini waktu itu main ke mall kan ya, kayak tempat belanja super mall gitulah. Ini kok Quran nih, kok Quran ya? Ana merasa kok Quran ya, kaget kan. Kalau di Indo kan nggak pernah kan, nggak pernah kan. Iya. Cuman ya habis Quran kadang-kadang lagu lagi ya biasa lah itu kan. Jadi nggak, ya intinya meskipun nggak 100% Quran tapi ada lah gitu di setel Quran. Sama di angkot tuh, di angkot kan, di ya kendaraan umum kan. Di ya angkutan umum lah, kalau di Indonesia angkot lah bahasanya. Itu di setel tuh murotal. Itu sih kaget anak ya, takjub. Oh boleh juga nih, meskipun supir angkot ya di setel pun murotal kan. Kalau di Indo kan mungkin apa setel ya dangdutan atau apa ya, nggak apa-apa, bukan berarti itu jelek juga ya, barangkali supirnya ngantuk kan setel dangdut dulu. Tapi kalau di sini supir Mesir nih ngantuk apa Quran. Itu dia. Ya meskipun ada juga supir-supir yang ugal-ugalan gitu kan, wah nyetel musik keras-keras itu ya ada aja gitu, itu ada aja gitu. Nah, ya 50-50 lah, solehnya ada, nggak soleh juga ada. ya, manusiawi lah ya. Manusiawi lah, masih normal lah. Nah, untuk antum nih sendiri nih ya, mungkin harapan nih terakhir, mungkin harapan untuk kedepannya setelah lulus dari Mesir lah itu sendiri, apakah ingin lanjut S2 di Mesir, S3 di Mesir, atau balik ke Indonesia, dan apa sih harapan kedepannya? Ya kalau anak pribadi ya, harapan Ana sih bisa S2 di Mesir. Kalau bisa sampai S3. Kalau bisa, karena S2 di Mesir ini ya 4 tahun lah minimal tuh. Ya 4 tahun lah kayaknya. S2? Tahu Ana 4 tahun. Ya. Oh, kalau di Indonesia? Karena nanti 2 tahun. Ya, karena di Mesir itu nanti ada ya mungkin 3 tahun bisa sih, mungkin ya, tapi itu harus betul-betul apa ya, fokus banget gitulah. Karena nanti sistemnya itu 2 tahun pertama atau setahun pertama itu nanti belajar biasa, belajar masuk ke ya di kelas gitu, kuliah masuk tiap hari. Nanti setelahnya itu masa untuk menulis tesis kalau nggak salah. Ya pokoknya intinya nulis lah. Nggak tahu ya, nulis tesis mungkin ya. Kalau S2 itu apa sih namanya? Itulah pokoknya. Nulis itu selama 2 tahun intinya. Itu minimal. Wow. Dan ini S2 di Mesir itu ada 2 versi. Ini yang Ana sebutin versi cepat. Versi lamanya itu Ana dengar dari orang-orang itu bisa sampai 8 tahun. Wow. Wow, lebih lama dari S1-nya kan? 6 tahun sampai 8 tahun sih, kira-kira kayak gitu. Dan rata-rata orang ya yang sudah S2 yang program lama ya, ngambil program yang memang lama itu ya rata-rata 6 sampai 8 tahun itu selesai. S3-nya sih kurang tahu ya, kalau S3 Ana belum banyak tahu, tapi ya mungkin bisa lama bisa cepet sih. Gitu. Ya kalau harapan Ana sih bisa S2 lah, S3 lah. Harapan aja kan, ngarep dulu boleh lah, ngarep kan gratis. Kan kita ya. Terus apa namanya, libur nih, untuk libur sendiri pulang ke keluarga, emang nggak kangen sama keluarga? Libur berapa bulan sekali sih, berapa tahun sekali sih gitu? Sebenarnya kuliah di Mesir itu cepat. Kuliah dalam setahun itu bentar malah bisa dihitung, karena di Mesir itu ada liburan musim panas itu 4 bulan. Jadi semester 1 itu 3 bulan masuk kelas, sebulan ujian ya, sama libur lah. Habis itu masuk lagi 3 bulan. Habis itu
ujian akhir semester kedua itu ya itu di bulan ke berapa 8 kan. Nah sisanya 4 bulan kan, setahun 12 bulan kan, 8 bulan buat kuliah. Nah 4 bulan itu sebenarnya libur semester, libur musim panas, sorry. Cuman di 4 bulan itu pun biasanya banyak kajian. Jadi meskipun libur banyak tempat, justru malah banyak talaki di situ. Biasanya apa namanya tuh eh, hafalan Quran, program hafalan Quran musim panas atau kajian nahwu spesial di musim panas gitu. Ya kayak gitulah. Jadi kalau mau pulang pun bisa, dan banyak juga mahasiswa yang pulang di musim panas itu. Ya 4 bulan kan lama tuh. Cuman kalau anak sendiri sih, kenapa nggak pulang? Mahal. Tiket pesawat mahal tiketnya. Antum ini kenapa nggak mau tauhid gitu? Sambil umroh kan? Nah, Umroh ataupun yes, adalah cita-cita untuk jadi mutawif gitu kan. Ya, cuman sebentar dulu, ilmunya belum ada nih. Kan kalau jadi mutawif sesat bahaya tuh, dosa juga anak kan. iya sih. Kan gitu ya. Ya kan harusnya sambil mutawif sambil belajar kan sama yang senior kan. Ya bisa juga sih. Cuman anak sendiri ya ntar dulu lah, santai dulu lah di Mesir kan. Baru juga datang ke Mesir kemarin sore kan, udah mau ke Mekah aja. Iya. Ya insya Allah. Gitu. Ya nantilah kalau udah S1 lah barangkali adalah rencana tuh pengen ya barangkali bisa lah di Saudi setahun kan, sambil ya ngapain kayak di Saudi mutawif, jadi bantu-bantu di sana sambil belajar ya, ada sih rencana pengen gitu. Pengen setahun lah biar ya ibadah juga kan. Syukur-syukur panitia haji ya. Panitia haji dari Mesir sendiri pun sebenarnya ada tiap tahun kuota, tapi itu khusus buat yang mahasiswa tingkat 4, mahasiswa di tahun keempat. Nah gitu, jadi di tahun terakhir itu biasanya ada kuota untuk bantu-bantu haji, memang khusus buat mahasiswa Mesir. Cuman ya itu nggak semuanya dapat ya, yang beruntung aja lah itu. Ya semoga ntar antum ya yang jadi panitianya ya. Itu kalau bisa ya alhamdulillah, dan sangat beruntung ya. Karena peluangnya itu 1/1000 kayaknya. Enggak 1/1 juta lah. Ntar kalau kita udah mutawif, ntar antum kalau mau jadi mutawif, ntar lihat podcast ini ya, doanya. Amin. Itulah dia. Ya gitulah intinya. Ke depan. Motivasi dong buat orang-orang Indonesia yang pengen kuliah ke Mesir. Mungkin untuk motivasinya apa ya? Motivasi buat yang pengen kuliah ke Mesir, motivasinya adalah motivasi yang pertama dulu di Gontor diajarin aja lah. Manjadah wajadah, itulah. Barang siapa yang bersungguh-sungguh dapatlah ia. Itu benar-benar tuh di Mesir tuh. Karena ya kalau nggak bersungguh-sungguh benar-benar nggak dapat apa-apa. iya. Gitu. Karena orang kalau di Mesir cuman apa ya, males-males ya udah nggak dapat apa-apa, itu aja sih. Maka intinya kemauannya harus tinggi, dan mau sungguh-sungguh, dan mau susah payah, ya itulah intinya. Ya itulah insya Allah kayak gitu. Setengah jam udah. Gak bisa banyak-banyak aku. Iya. Udah setengah jam lebih nih kita ngobrol ternyata. Oke, siap. Ataman Nabili Koiku. Ya, mungkin ini aja ya. Kurang lebihnya mohon maaf juga nih kalau banyak nggak jelasnya gitu kan. Jelas nih, sangat lengkap. Padahal nantinya cuma dikit tapi jawabannya sangat-sangat lengkap ini. Ya semoga bisa membantu lah. Oke. Gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.